Oma Agatha yang sibuk menjahit tiba-tiba merasa nggak enak badan hingga akhirnya pertolongan pertama pun segera diberikan. Namun tetap saja nyawa Oma Agatha nggak tertolong. Terlihat Kiara malah meluapkan kesedihannya kepada Saoda dan menghiraukan Ellen. Paginya jalanan rumah Kiara dipenuhi karangan bunga. Ngateno dan Saoda pun bekerja dengan kesedihan masing-masing. Tak terkecuali dengan Kiara yang hanya mengurung diri di kamar. Ellen sibuk olahraga, kemudian menyiapkan sarapan untuk Kiara. Mama udah buatin sarapan, kamu makan ya nak? Ia mendapat telepon dari Iwan sehingga lebih memilih berangkat ke kantor. Hal ini disaksikan langsung oleh Kiara di balik tirai kamarnya. Untuk menghilangkan gabut, Kiara minta jemput Jessie. Ternyata Ellen dan Iwan mendapat klien yaitu Cassandra. Alasan Cassandra menggunakan jasa Ellen adalah Bel udah pernah divorce. Cassandra pun pamit pulang. Baru sampai depan ia disambut Ngateno yang minta selfie. Satu kali. Iwan tahu jika sebenarnya Ellen gak tertarik dengan kasusnya Cassandra. Menurut Iwan, jika mereka bisa menyelesaikan kasus perceraiannya Cassandra, mereka akan mendapat publikasi yang baik dari masyarakat. Mengingat Cassandra adalah aktris sinetron paling top di abad ini. Hal ini didukung oleh pernyataan Astrid. Will be viral everywhere, Facebook, Twitter, Instagram. Atas dasar ini, Ellen mau mengambil kasus ini dengan syarat Iwan harus bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang terjadi. Hal ini disaksikan Ngateno yang juga ikut senang mendengar keputusan ini. Syukurlah mas. Selfieku tadi buram. Di depan ruang mediasi, Aji nyemangatin Ellen atas keberhasilannya mendirikan kantor sendiri. Ya, kecil-kecilan dulu lah. Karena Marco dan pengacaranya sudah datang, sidang mediasi dapat dimulai. Dibacakan oleh hakim mediasi yang menggugat adalah Cassandra, sedangkan yang tergugat adalah Marco. Marco malah nyelimur dengan menyebutkan nama-nama pemain NBA. Michael Jordan tahu dong. Kalau Michael Jordan tahu lah. Sleeping sama Michael Jordan. Cassandra yang gak terima karena Marco mengulur waktu pun malah membantah dengan pernyataan bahwa dirinya lebih bisa menghasilkan daripada Marco. Kerja juga jarang, gak pernah syuting. Iya tahu yang sibuk. To the point, hakim mediasi menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, serta jangan sampai ada yang namanya perceraian. Kalau kalian cerai, nanti kalian jomblo. Di sisi lain, Ellen mendapat chat dari Bu Rosa selaku kepala sekolahnya Kiara bahwa ia dipanggil menghadap. Ternyata permasalahan utamanya adalah HP Kiara yang dijatuhkan oleh Bu Sondang hingga retak. Kalau ibu nggak berusaha ngerebut, HP saya nggak bakalan jatuh. Kau aku minta baik-baik nggak kau kasih, ya aku rebut lah. Bu Rosa pun menengahi bahwa sesuai peraturan sekolah, Kiara harus menerima pengurangan nilai. Kabar baiknya, karena Kiara hobi nyanyi, ia dipersilahkan menjadi asisten Bu Sondang dalam ekskul paduan suara. Tapi Bu, cukup. Kiara dan Bu Sondang dipersilakan meninggalkan ruangan karena Bu Rosa mau deep talk dengan Ellen. Beliau mengatakan jika Kiara dapat bahagia apabila memiliki mama yang juga bahagia. Solusinya, Gimana kalau kalian liburan dulu? awalnya Ellen menolak karena ia baru saja membuka kantor sendiri serta sedang menangani kasus perdana. Sehingga bisa dikatakan saat ini Ellen dalam mode paling sibuk. Ini cukup penting buat Lebih penting dari Kiara? Di perjalanan pulang, Ellen dan Kiara hanya diem-diem baik. Telepon dari Iwan pun dihiraukan Ellen begitu saja. Disinilah Ellen mengutarakan niatnya yang mau mengajak Kiara liburan. kita liburan yuk. Nggak usah mah, thank you. Di rumahnya, Kiara curhat dengan Jessie tentang rencana liburannya yang hanya berdua dengan Ellen. Menurutnya, ini hal basi. Gak ada salahnya kali lo liburan dulu, daripada lo sedih-sedih terus kayak gini. Namun, Jessie berpendapat lain jika hal itu nggak ada salahnya. Mengingat kondisi Kiara saat ini yang masih sedih sejak kepergian Oma Agatha. Di kantor, Ngateno sebagai customer service mendapat telepon dari klien baru. Telepon malah dimatikan. Silahkan diceritakan kasusnya apa? Sombong.
Datanglah Astrid yang bisa dikatakan datang terlambat. Karena Astrid selalu ngomong pakai bahasa Inggris, terpaksa Ngateno memakai jasa Google Translate. Sepak bola. Bal-balan toh. Kapan? Iwan dan Ellen mencari jadwal sidang untuk Cassandra. Namun mereka nggak kunjung mendapatkan hari yang pas karena Cassandra terlalu padat. Nggak ada libur. Nama juga anak sinetron. Solusinya, nanti Astrid dan Louis yang akan mengatur. Ellen menyarankan apabila ada wartawan yang mewawancarai Cassandra, sebaiknya dijawab dengan diplomatis. Benar saja, baru keluar kantor, Cassandra sudah diserbu oleh wartawan. Salah satu pertanyaannya adalah, Apakah Mbak Cassandra percaya teori bumi datar? hal ini berlanjut menjadi perdebatan. Bukan membahas kasusnya Cassandra, tapi malah membahas teori konspirasi bumi datar. Kita dari kecil belajar geografi dan isinya itu bumi bulat. Atlas itu datar, jadi bumi itu datar. Di kamarnya, Kiara stalker postingan Instagramnya Andin. Ia langsung menelpon Ellen untuk mengabarkan bahwa Aku mau. Oh, that's good news. syaratnya Kiara yang memilih tempat liburannya, yaitu di Sumba. Ellen pun bertanya ke Iwan tentang apa saja yang ada di Sumba. Astrid pun mengatakan jika Sumba itu surga. Ia juga menunjukkan gambar-gambarnya. Kalau Mbak Ellen mau, aku bisa tanyain. Aku tuh sering kesini, nginep di hotel tanteku. Atas dasar ini, Iwan mempersilahkan Ellen pergi. Ia siap menghandle semua tugas kantor. Singkat cerita, Ellen dan Kiara disambut oleh dua petugas hotel bernama Yos dan Melky. Satu masalah yang mereka hadapi yaitu susah sinyal. Kalau di sini tuh orang bilang sinyal GSM, geser sedikit mati. Perjalanan dilanjut menggunakan mobil Elf yang juga harus melewati jalanan mobat mabit. Tapi rasanya kayak naik kuda ya. Pemandangan pun hanya dipenuhi oleh daratan kering. Yos dan Melky bercanda sendiri khas daerah Sumba, sehingga Ellen dan Kiara hanya bisa diam bad mood. Orang kota susah diajak bercanda. Sampailah mereka di hotel yang dimaksud dan langsung disambut sang resepsionis bernama Maya. Diceritakan beliau adalah tantenya Astrid. Satu pertanyaan Kiara yaitu, Bunda di sini ada wifi kan? Maya memberikan minuman selamat datang. Terlihat mereka kurang suka. Orange juice kan ya Tante Maya ya? Aku jelasan. Petugas hotel lain bernama AB memberikan kunci kamar disertai password wifi. Namun wifi-nya juga rusak. Tapi maaf, kita punya wifi lagi rusak. Oh, iya, gak apa-apa. Mereka pun diajak masuk dan disambut oleh pemandangan laut nan indah. Di sini juga ada dua pengunjung yaitu Charles dan Angel yang ribut sendiri karena mau foto katanya. Enjoy. Makasih Tante.